plus modal buat ke balita binaan, karena balita binaan pasti digratiskan, ya. Yang kedua, kalau ada sisa baru dibagi buat siapa? Kader gizi. Jadi, lah dok, emang kita boleh nih nerima uang gitu? Ya boleh lah. Yang berusaha siapa? Yang ngejualin ibu kan gitu, bener nggak? Yang ngejualin ngider sana sini, nawarin segala macam, terus mendatengin balita binaan, terus ada untungnya masa nggak boleh buat ibu yang menggerakkan? Ya boleh dong, karena ibaratnya itulah yang membuat ibu-ibu jadi semangat untuk melakukan itu lagi gitu, bener nggak? Jadi harus dapat kader gizi itu pembagian keuntungan dari warung gizinya. Dan yang selanjutnya apa? Ya ke kas posyandu gitu, ya. Karena apa? Karena kan posyandu itu sebuah unit atau sebuah program yang didesain untuk mengatasi permasalahan gizi di masyarakat. Ya supaya posyandunya bisa punya timbangan yang bagus, supaya ibu-ibu kadernya gitu bisa dapat seragam gratis gitu kan. Jadi ini tuh harus ada. Walaupun besarannya itu silahkan ibu-ibu yang atur gitu. Mau lebih besar ke posyandu mah enggak. Mau lebih besar ke kader gizinya silahkan. Tapi itulah yang dinamakan wirausaha sosial. Kalau ibu hanya jualan dengan atas nama warung gizi, tapi keuntungannya sepenuhnya diambil buat ibu-ibu, bahkan nggak buat balita binaan, itu mah bukan wirausaha sosial. Ya, tapi bisnis biasa gitu. Ya, bisnis seperti biasa. Kalau pengen bisnis yang namanya wirausaha sosial, dia harus bisa memberikan dampak bagi lingkungannya. Dampaknya apa? Balita binaannya jadi naik berat badan, tinggi badannya. Posyandunya pun dapat kas tambahan. Dok, di daerah saya mah nggak ada balita yang di bawah garis merah. Jadi saya nggak harus subsidi ini dong, dok. Berarti uangnya gimana? Ya terserah ibu, berarti dibaginya dua. Buat kader gizi sama kas posyandu aja. Ya, karena kan nggak ada balita binaannya gitu. Ya, tapi ketika ada, ibu-ibu harus melakukan subsidi. Dok, yang tadinya kita udah melakukan, ternyata sekarang udah naik dan di atas garis merah. Gimana dong? Ada lagi nggak yang balita gizi buruk lainnya di bawah garis merah? Kalau ada lagi, pindah ke yang itu. Kalau ibu kata ibu ternyata nggak ada, tanya ke puskesmas. Jangan-jangan puskesmas punya data dan itu tuh kita nggak tahu gitu. Ya, tanya ke puskesmas. Oh ternyata ada. Oke. Tapi kalau ternyata puskesmas nggak ada, kita pun screening di posyandu nggak ada, ya udah mangga itu mah buat jajan bakso, buat beli seragam dan lain sebagainya. Ya, kayak gitu. Jadi dengan adanya warung gizi, ya apa yang keuntungan atau kelebihan yang bisa dihasilkan? Yang pertama, warung gizi idealnya orang yang melaksanakannya tuh harus dilatih oleh orang yang mengerti gizi. Jadi oleh ahli gizi. Ya warung gizi yang benar tuh seperti itu. Kenapa? Sehingga makanan yang dijual itu tuh terjamin kebersihannya, kesehatannya, dan kandungan gizinya. Jangan-jangan ibu ngasih susu, padahal lebih banyak gulanya daripada susunya. Misal gitu kan. Jadi idealnya proses bisnis warung gizi ini tuh dia harus diawali dengan pelatihan yang dilakukan oleh ahli kesehatan atau ahli gizi kepada penyelenggara warung gizinya ini. Ya. Sehingga itu yang menjadi nilai tambah ketika ibu jualan. Kalau ibu jualan dengan, misalkan ibu jualan bubur buat balita, ternyata ada tukang bubur yang setiap hari juga muter, atau tukang bubur sumsum yang tiap hari juga muter, kan banyak ya bu ya. Terus kalau ibu jualan, mereka jualan, apa bedanya ibu dengan mereka gitu? Nggak ada kan ya. Yang membedakan adalah yang ini sudah dilatih gitu. Harusnya seperti itu. Sertifikasinya lah kasarnya gitu kan. Sertifikasi bohong-bohongan lah. Karena kan ya sertifikasi bener mah ya ada mekanismenya, tapi kan setidaknya ibu terlatih dibandingkan mereka-mereka yang tidak terlatih. Sehingga ini menjadi nilai lebih, dan bahkan kalaupun harganya mau dilebih mahalin sedikit, ya karena punya nilai lebih itu gitu ya. Itu bedanya. Jadi ibu harus dilatih dulu. Terus yang membedakannya juga dengan yang lain, ketika ibu jualan, ibu tuh bisa juga mendorong yang lain itu. Kenapa harus beli di ibu? Karena ketika orang tua membeli di kita, selain ini terjamin sehat buat anaknya, ketika ibu membeli ke kami, maka ibu tuh sudah menyumbang bagi lingkungan ibu gitu. Kenapa? Karena kami ini keuntungannya untuk mensubsidi balita binaan dan untuk membangun kas posyandu. Ya. Jadi dua hal yang bisa ibu jual, nilai lebihnya dibandingkan orang yang berjualan lainnya lah. Apa? Jaminan sehatnya. Dan yang kedua, nilai sosialnya. Ya, karena kan ibu mencari keuntungan itu bukan semata-mata buat keuntungan dirinya sendiri. Nah, makanya
warung gizi yang ideal itu seperti ini. Posyandu perlu nggak dok disumbang? Puskesmas perlu nggak disumbang? Ya nggak usah lah, harusnya dia nyumbang ke kita ya Bu ya gitu. Jadi itu nggak usah, jadi memang khusus untuk ibu sama posyandu sama ada balita. Sampai sini Bu, kebayang ya Bu ya konsepnya? Oke. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya itu kan perlu ada manajemen. Salah satu yang bikin usaha ini berantakan adalah manajemennya yang kurang baik. Supaya baik gimana? Maka ada namanya lembar kontrol buat ibu-ibu warung gizi. Lembar kontrol itu apa? Pencatatan Bu, kayak tanggal berapa keterangannya belanja beras, belanja brokoli, belanja apa bla 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 gitu ya. Debit, kredit terserah ibu mau pakainya apa. Kalau mau kayak bank, kredit kalau misalnya kayak buku tabungan nih, ibu kan punya buku tabungan ya. Kalau buku tabungan, kredit itu pemasukan. Kalau di buku tabungan. Kalau debit itu dia pengeluaran. Ya terserah mau pakai buku tabungan atau dok, saya mah lebih gampangnya kalau ngeredit itu narik gitu. Ini mau saya pakai ditarik, boleh aja. Nggak apa, ini kan pencatatan ya. Jadi saldonya misalkan awalnya 300.000. Beli beras misalkan dia tanggal segini. Di debitnya berapa dari 300.000 ini 25.000 gitu. Berarti saldonya tinggal berapa? Ada pemasukan dari penjualan apa? Totalnya berapa? Tulis di sini. Jadi ini lembar kontrol untuk akhirnya ibu tuh tahu saldo terakhir itu berapa. Ya. Jadi harus ada kayak gini Bu. Kalau nggak kayak gini ya bukan bisnis atau apalagi misalkan kayak ibu punya warung gitu ya. Anaknya mau jajan sok ambil aja, ambil. Terus gitu untungnya gimana gitu. Ya. Jadi segala sesuatunya harus dihitung. Walaupun misalkan dok dimakan sama anak saya sendiri ya harus dihitung, tulis gitu. Ya. Atau misalkan dok ini nggak habis, jadinya gimana? Ya udah berarti itu masuknya ke debit pengambilan gitu. Yang nggak habis ini ya mau dibagiin ke anaknya, mau dibagiin ke balita binaan, ya terserah. Tapi dimasukkannya ke pengeluaran. Ya. Jadi ini yang pertama, harus ada lembar kontrol seperti ini supaya catatannya tuh baik dan ibu-ibu tuh bisa mengevaluasi perjalanan warung gizinya seperti apa. Ya. Yang selanjutnya lembar kontrolnya pun adalah berkaitan dengan penjualannya. Tanggalnya berapa, ibu tuh berjualannya tuh misalkan apa aja nih, puding apa, buah naga, jumlah produksinya berapa, yang kejual sekarang berapa, terus yang diberikan ke balita binaan berapa, kalau ada balita binaannya. Terus apa lagi, nugget lele atau bakso lele misalkan tuh, jumlah produksinya berapa, yang dijual berhasil berapa, dan yang diberi ke balita binaan seperti apa. Ini buat evaluasi Bu, supaya nanti tuh tahu, ternyata favorit menu dari warung gizi saya tuh adalah bakso lele. Karena setiap kali jualan bakso lele banyak terus nih penjualan. Tapi begitu saya jualan puding brokoli misalkan tuh ya, penjualannya sedikit terus gitu. Nah itu kan berarti bisa evaluasi ibu nih. Kayaknya kalau saya mau jualan, bagusnya sih jualan ini. Karena catatannya ada. Nangkep ya Bu ya? Ini. Terus apalagi lembar kontrolnya? Lembar kontrolnya adalah lembar kontrol untuk balita binaan yang di bawah garis merah. Jadi ini setiap bulan bakal ibu kunjungin. Bulan ini tanggal berapa? Misalkan tuh nanti ini bagusnya ada kolom tanggal. Tanggal berapa? Bulan berapa? Berat badannya berapa? Tinggi badannya berapa? Sama bagusnya nanti tambah keterangan status gizinya apa. Jadi nanti kelihatan. Misalkan ini tadinya masih stunting atau masih underweight. Di sini udah normal. Alhamdulillah udah normal gitu. Jadi balita ini udah kita stop nih. Kita cari balita binaan lainnya. Jadi kita harus punya lembar kontrol seperti ini, ya. Ini gambarannya, nggak banyak sih Bu, lembar kontrol paling cuma 3. Satu pemasukan dan pengeluaran, yang duanya itu tadi ya, mau hari ini jual apa aja, berapa yang diproduksi, berapa yang kebeli, sama yang ketiganya ini, lembar balita binaan, ya. Nah, sebagai gambaran ya, di Cakung Barat. Cakung Barat, dari 13 warung gizi, ya, 13 warung gizi itu nggak semuanya berkembang Bu, gitu. Karena bikin warung gizi itu nggak gampang gitu. Ya, bukan hal yang mudah. Dari 13 itu yang jalan cuma 8. Ya, lumayan lebih dari setengahnya ya. Dengan modal 300.000 ya, ini 300. Nah, lalu kenapa ini besar dok modalnya? Jadi kalau di UT awalnya semua tuh dikasih 5 juta. Lupa saya 2 juta apa berapa ya? Berapa sih Bu? 5 juta ya pertamanya ya. Pokoknya pertama tuh 5 juta. Gede banget kan 5 juta per warung. Tapi kan kita evaluasi nih. Dikasih 5 juta emang yang ini nggak jalan, yang ini nggak jalan. Yang pada nggak jalan kita kasih cuma 300.
Tapi kayak ini nih, nomor 3, nomor 6, nomor 7, salah satunya tadi yang RW 9, dikasih 5 juta, bagus. Profitnya bagus. Jadi yang kita kasih start awalnya 1 juta. Nih, gitu. Jadi yang progresnya bagus, kita kasih modal awalnya pun bagus pada saat itu. Jadi selebihnya, kan udah dikasih 5 juta dong. Terus gimana dong? Dibalikin nggak? Ya dibalikin. Jadi 4.700.000-nya diambil, 300-nya dikasihin ke ibunya. Kayak gitu. Karena ya gimana nggak jalan gitu kan. Tapi nyatanya dengan 300.000 berkembang kok tuh. Naik. Ini yang 1 juta naik, yang ini naik, yang ini naik. Ini yang nomor 7 tuh yang kelompoknya tadi, yang ibu yang presentasi. Ya, keuntungannya bisa sampai segitu. Ini naik semua. Jadi berkembang gitu. Yang 8, yang 7-nya lagi, itu ada yang sama sekali akhirnya nggak aktif gitu. Ya, karena susah Bu gitu. Ada prasyarat orang yang harus menjalankan warung gizi itu orangnya seperti apa, nanti saya ceritain ya. Nah terus gimana dengan progres balita binaannya? Naik Bu, semuanya trennya. Karena apa? Karena dia setiap kali jualan dikasih, ditungguin. Selain dikasih itu ditungguin juga, dia makan gitu. Naik semua berat badannya. Ya, kayak gitu. Nah, ini nggak ada ya. Sebelum ini, mungkin sebelum rekomendasinya, jadi sebenarnya bikin warung gizi itu nggak gampang. Harus ada kriteria orang yang bisa menjalankan warung gizi. Kriterianya apa? Yang pertama, orangnya ini dia harus suka jualan Bu. Kalau orang nggak suka jualan ya susah. Itu gimana mau menjalankan warung gizi? Nggak akan laku gitu. Atau orang malu-malu gitu buat nawarin aja kayak, aduh takut kelihatan miskin nih saya gitu. Nawar-nawarin ini gitu. Ya. Jadi kalau orang yang nggak suka jualan susah. Nggak akan berkembang warung gizi. Jadi syaratnya apa kalau orang mau jadi kader gizi yang mengembangkan warung gizi? Dia harus suka jualan. Ya, harus suka ngitung uang, harus suka promosi, harus suka ketemu orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagusnya pun orang ini dia harus suka masak. Ya, kalau nggak suka masak gimana? Karena yang dijualnya adalah warung gizi. Ibu-ibu nggak mungkin jualan di warung gizi makanan-makanan yang sudah jadi gitu. Ya, karena harus diolah. Jadi syarat yang kedua, dia harus suka masak. Syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga, orangnya harus aktif dan peduli. Aktif itu apa ya? Dia mau, ibaratnya mau repot lah ya, aktif itu ya, mau repot, mau mengerjakan hal-hal lain gitu. Di luar pekerjaannya dia gitu kan, di luar pekerjaan rumah tangganya. Terus juga harus ada kepedulian. Kenapa? Karena dorongannya, dia tuh mengerjakan itu bukan semata-mata buat dapetin duit ke dia, tapi buat ngebantu posyandu dan ngebantu balita binaan. Ya. Dan yang terakhir Bu, dia harus mau belajar dan harus mau mengajarkan. Kenapa? Karena dia itu adalah duta gizi. Jadi dia harus mau nih kayak sekarang nih belajar biar tahu oh masalah gizi itu gini ya. Oh cara ngatasinnya gini ya. Kalau dia nggak mau belajar gimana dia mau intervensi anak yang kurang gizi? Ya. Tapi ada yang senang belajar tapi saya mah nggak senang ngajarin Dok. Saya nggak bisa ngomong gitu. Ketika mau ngajarin aja pengen pipis bawaannya gitu. Ya susah gitu ya. Kenapa? Karena dia harus jadi edukator buat ibu-ibunya. Jadi syaratnya kalau mau jadi penyelenggara warung gizi yang sukses ya, dia harus senang jualan, dia senang masak, dia harus aktif dan peduli, dan dia juga harus senang belajar dan mau mengajarkan. Harus pejabat bukan Dok yang jualan biar dipandang, nggak harus yang kayak gitu mah. Ya, itu intinya Bu ya gitu. Sehingga apa Bu? Nih, kalau wirausaha sosial dengan konsep warung gizi ini dilakukan, maka ini tuh bisa jadi solusi atas permasalahan gizi yang ada. Kenapa? Karena ibaratnya ini tuh bikin pos gizi tapi terus-terusan gitu. Tanpa ada batas waktu. Ya kan ya? Terus-terusan seperti itu. Balita binaan dapat PMT terus-terusan. Kader gizi jadi dapat pemasukan tambahan. Posyandu juga bisa dapat pemasukan tambahan juga. Ya. Mungkin seperti itu gambaran umumnya konsep warung gizi. Selebihnya mungkin kita akan adakan diskusi ya. Mbak Lulu ada Mbak Lulu? Nah, mungkin Mbak Lulu bisa ke depan deh. Jadi kita ngobrol aja nih sekarang. Mbak Lulu ini dia pendampingan lapangan yang di Warung Gizi Cakung Barat. Jadi mungkin nanti sedikit banyak bisa share lah tentang hambatan atau kendala yang dihadapi ketika menginisiasi ini. Silakan maju ke depan Mbak Lulu. Sama tadi Bu Nur ya? Yang dari Cakung Barat itu siapa? Ibu Afni. Ibu Afni mana Bu Afni? Nah, Bu Afni maju juga deh biar sekalian ngobrol lah ya. Nanti juga yang di sini ibu-ibu yang udah menjalankan warung gizi juga bisa sharing ya. Mungkin Mbak Hanifah, ada Mbak Hanifah? Oh lagi keluar ya. Ya silahkan Mbak Lulu sama Ibu Afni ke depan.
Nah, selebihnya kita buka diskusi ya Bu ya. Jadi kalau tadi ada yang mau nyampein lagi masalah, ini ada Mbak Hanifah. Nanti akan dipandu diskusinya sama Mbak Hanifah ya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang mau nanya tentang warung gizi seperti apa, mau nanya pelaksanaannya di lapangan seperti apa, itu ada pelaksana di lapangannya Bu Afni ya. Ada juga pendamping lapangannya Mbak Lulu gitu kan. Atau mau nanya apa silahkan. Jadi berkaitan dengan warung gizi ini. Ya Bu ya, karena apa? Karena Astra berharap di semua KBA itu punya warung gizi. Jadi salah satu ciri khasnya KBA Astra, dia mendorong pemerintah mengatasi permasalahan gizi tadi dengan upaya warung gizinya itu. Ya, harapannya seperti itu. Tapi dok, saya kan belum dilatih gitu. Belum dilatih sama ahli gizi. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Dengan nilai lebihnya apa dibandingkan yang jualan lainnya? Kalau ibu beli ke saya, uang ibu tuh akan mengalir juga buat posyandu dan juga buat balita yang gizinya kurang. Itu aja dulu yang dijualnya. Nah, jadi mulai dulu aja. Nanti ibu-ibu bisa ngatasin permasalahan gizi lewat subsidi ke balita binaannya, ke kas posyandu, dan ibu-ibu juga bisa dapat tambahan. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selebihnya diskusi sampai jam berapa silahkan nanti Mbak Hanifah yang pandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dani. Oke, selamat Bu. Apa perlu di setel video? Udah sore ya, jadi kita sekarang karena dari tadi itu tuh Ibu banyak yang mau tanya, saya tahu nih pasti. Dari tadi udah bisik-bisik, kalau ini gimana ya, kalau itu gimana ya, gitu kan. Karena dari tadi kita belum ada sesi tanya jawab, sekarang kita rapel. Setiap wing kiri, tengah, kanan ada satu yang boleh bertanya. Jadi kita batasin karena waktunya juga sudah hampir sore. Dari wing sebelah kiri ada yang mau bertanya terkait tadi kita belajar apa aja Bu tadi pagi? Gizi seimbang. Terus habis itu wirausaha sosial. Terus sekarang inisiasi warung gizi. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait itu? Dari sebelah kiri ada yang mau bertanya Bu? Ada, tadi tuh ada kayak bisik-bisik gitu. Ada yang mau bertanya Bu? Oke, tar dulu. Yang tengah-tengah, yang tengah. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silahkan Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Sumiati, silahkan Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Posyandu Rawaterate Binaan United Tractor. Yang akan saya tanyakan, tadi Dokter Dani membahas masalah tablet penambah darah bagi remaja pencegah anemia. Itu dari umur berapa ya Dok? Terima kasih. Oke, baik. Nanti dulu dong, ditahan. Kita tambah lagi 2 penanya lagi ya Bu. Silakan siapa yang mau bertanya Bu? Silakan Ibu. Nama dan dari KBA mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kandi dari KBA Pinang, Posyandu Dahlia. Yang saya ingin tanyakan kepada Dokter Dani, untuk mengenai stunting itu apa semua orang yang stunting itu tingkat volume otaknya segitu bisa dinyatakan tidak cerdas ya, dari yang volumenya lebih penuh. Nah, kenyataannya saya punya ponakan di Fakultas Kedokteran UI, tingginya hanya 150 cm, wanita dengan IPK rata-rata 3,85. Nah, saat ini beliau mengambil spesialis THT. Nah, kalau teori itu kan hanya sekedar, maaf ya Dok, sekedar teori, tapi kenyataannya bisa seperti itu. Begitu, itu satu. Nah, satu lagi yang akan saya tanyakan, pada saat penderita anemia, balita itu apa perlu diberikan vitamin yang mengandung zat besi tinggi? Hanya itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu dari KBA Pinang. Kemudian satu lagi Bu, ada yang mau tanya? Oh, silakan Mbak Melinda. Semangat Mbak Mei. Assalamualaikum, saya Ibu Samsia dari KBA Application.
dari Posyandu Gagal. Saya akan menanyakan, apakah dari stunting itu udah ketahuan dari 2 tahun apa sebelum 2 tahun? Yang kedua, saya mau nanya juga masalah yang BGM tadi tuh ya. BGM kita kalau balita penimbangan udah ketahuan BGM, si balita yang BGM tuh apalagi orangnya orang punya, nggak balik lagi ke Posyandu. Dia nggak mau kalau dibilang bayinya BGM. Gimana tuh dok solusinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya simpulkan ya dok, pertanyaannya gini dok. Jadi tadi kan kita ngebahas stunting. Nah, stunting itu bisa dikatakan kan dari berat badan per berapa bu? Apa iya per tinggi badan? Apa iya? Coba dilihat lagi. Nah, usia. Nah, apakah dari kapan sih batasan-batasan dari stunting itu? Apakah ketika sudah tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, kalau dia umur berapa gitu tidak sesuai itu masih dikatakan stunting? Makanya tadi ibu dari Pinang bilang kalau udah kuliah tinggi tidak sesuai itu sampai segimana? Soalnya ada yang udah kuliah juga tetap pintar-pintar aja ya gitu dong. Terus yang di sini mungkin bisa ke Posyandu yang ada di Cakung ya bu, kan BGM nih bu. Kalau waktu di Cakung ada nggak bu yang BGM tapi nggak mau periksa gitu atau nggak mau dikasih makanan tambahan? Ibu cara membujuk ke keluarga atau mungkin cara ibu melakukan pendekatan dari kader ke masyarakat untuk peduli ke BGM atau seperti apa mungkin bisa di-sharingkan. Kemudian Mbak Lulu juga mungkin bisa menambahkan. Kemudian terkait tadi tablet penambah darah gitu, terus seperti apa, usia berapa gitu bisa diberikan tablet penambah darah? Begitu saja dok. Terima kasih. Cek. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya, bagus-bagus pertanyaannya. Yang pertama buat tablet penambah darah. Jadi kalau tablet promotif itu tuh kan diberikan biasanya nih pemerintah, itu tuh kalau yang dibagikan oleh pemerintah ya Bu ya. Jadi ini pun ada satu program pemerintah di beberapa kota kabupaten yang dinas kesehatan itu memberikan tablet FE kepada remaja putri. Nah, sejak kapan dia diberikan? Mayoritasnya tuh SMA, tapi di SMP pun udah ada yang diberikan ya, ke pelajar SMP atau SMA. Tapi mayoritas SMA. Kenapa mayoritas SMA? Karena mereka yang akan ibaratnya memasuki masa produktif lah. Kadang kan banyak yang habis SMA pada nikah ya Bu ya gitu. Jadi diberikannya mayoritas kebanyakan tuh pada anak SMA. Diberikannya itu 48 tablet ya. 48 tablet itu buat apa? Jadi kurang lebih ya, kalau yang pencegahan itu tuh setiap minggu itu tuh 1 kali. Jadi setiap 4 minggu dia minum 1 tablet si remaja putri itu. Sampai kapan? Sampai setahun. Ya, sampai setahun dia minum itu, beres itu minum lagi enggak dok? Enggak, kan pencegahan, udah cukup 1 siklus aja gitu. Habis itu dicek, kalau udah bagus ya nggak usah, ya seperti itu. Nah makanya sebenarnya buat Posbindu kemarin, yang beberapa Posbindu yang KBA-nya dikunjungi, itu diberikan juga alat pengukur bukan GCU. Kalau GCU kan gula darah, kolesterol, asam urat, uric acid. Kalau ini GCHB, gula darah, kolesterol, sama hemoglobin. Tujuannya apa? Supaya Posbindu binaannya Astra atau mungkin nanti Posyandu ya, kita juga sudah usulkan ke Astra bahwa di Posyandu pun perlu ada pengukuran HB. Kenapa? Karena buat ibu hamil, buat apa? Buat remaja putri gitu. Nah jadi ketika ada pengukuran itu, ya terutama kalau mau diutamakan siapa yang HB-nya di bawah 12 gitu. Ya kalau seandainya dok nggak bisa nih karena kan itu harus memberikannya ke banyak orang, ya udah kayak yang HB-nya rendah aja, atau kalau enggak ya didorong aja tiap orang untuk membeli sendiri. Jadi SMA tuh udah cukup lah diberikan tablet penambah darah ya Bu ya, seperti itu. Remaja putra perlu nggak? Ya sebenarnya mah perlu juga, tapi kan kepentingannya emang remaja putra bakal hamil gitu. Enggak kan gitu, tapi itu kepentingannya buat diri sendiri. Kalau remaja putri kepentingannya buat apa? Buat ngurangin angka-angka ini Bu, angka-angka stunting dan lain sebagainya. Yang kedua, ini pertanyaannya bagus nih tentang stunting. Dok, ini ada 150 anak FKUI IPK-nya bagus, itu stunting bukan gitu? Belum tentu Bu. Jadi kalau kita mau lihat stunting, itu kan memang cara ngukurnya berat badan per umur ya. Jadi tinggi badan per umur. Tinggi badan diplotting ke umur kan. Nah, tapi tidak semua anak pendek itu tuh stunting. Kenapa? Lihat orang tuanya.
Ya, orang tuanya pendek juga nggak? Pendek gitu, bapaknya pendek nggak? Pendek, itu bukan stunting. Ya, jadi itu keturunan gitu. Jadi kalau stunting itu tuh bapak ibunya pertumbuhannya tuh bagus, normal, anaknya jauh lebih kecil daripada anak-anak seusianya. Ya, jadi kalau saya yakin gitu ya, si anak kedokteran UI itu dia pun pasti gak stunting, kecil aja gitu. Ayahnya, ibunya, nah berarti mungkin dia ada turunan ke ibu dan turunan itu lihat kakek neneknya juga. Jadi kalau ngomongin stunting Bu, kayak misalkan nih kita menyelamatkan generasi dengan cara bikin remaja putri itu tidak anemi. Berdasarkan penelitian, dampaknya itu terhadap 100 keturunan di bawahnya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau selama ibu itu remaja putrinya itu bagus gitu ya, gizinya bagus, maka yang diselamatkan itu 100 generasi di bawahnya. Bisa kurang lebih seperti itulah analoginya. Sehingga apa? Ketika kita mau ngelihat keturunan pun, jadi ketika kita nih orang gitu ya, kita tuh membawa gen dari 2 orang, gen ayah, gen ibu. Ayah atau ibu kita membawa gen keturunan dari orang tuanya, kakek sama neneknya. Nah jadi yang turun ke anaknya itu tuh ada gen resesif itu yang kecil, ada gen dominannya juga gitu. Nah jadi perkembangannya banyak gitu. Perkembangan ke anaknya itu nurunnya seperti apa? Itu macam-macam. Tapi kalau seperti itu, kemungkinan besar 2 tahun ini pasti nggak akan stunting. Ya karena kalau ngomongin tadi itu tuh bukan kata saya, tapi berdasarkan riset. Berdasarkan riset, orang stunting itu akan seperti itu, udah nggak pinter, sering sakit-sakitan, lemah gitu kan, dan lain sebagainya, dan itu tuh tidak bisa diperbaiki. Kalau ada yang bisa diperbaiki, itu mungkin pencilan tuh mungkin ada 1 dari sekian gitu. Tapi kalau mayoritas, secara umumnya pasti seperti itu. Kayak gitu Bu, ya. Tapi jangan juga dijudge gitu. Oh ini tinggi badan per umurnya di bawah standar deviasi, lihat orang tuanya. Karena kalau pengukuran stunting yang benar, kalau di kedokteran, apalagi di ilmu kedokteran anak, selain yang diukur anaknya, yang diukur itu orang tuanya, terus ada perhitungannya, kemudian dia nemu titiknya berapa gitu. Ini tuh stunting atau enggak, seperti itulah. Tapi gambaran umumnya, gambaran untuk screeningnya buat ibu-ibu sekalian, ibu-ibu cukup plotting tinggi badan per umur. Nanti itu ketahuan seperti apa. Ya itu ya Bu ya, kalau menanggapi tentang stunting. Terus pertanyaan berikutnya tuh apalagi Mbak Hanifah tadi? Saya lupa. Oh iya, kalau dari 2 tahun itu udah ketahuan nggak stuntingnya jelas Bu gitu. Jadi bahkan dari usia 0 sampai 2 tahun ketahuannya dengan cara apa? Ketahuannya dengan cara ibu plotting tinggi badan per umur tadi. Jadi tinggi badannya berapa, umurnya berapa, dia garisnya di bawah mana gitu. Nanti itu stunting itu di bawah garis -2. Itu harus belajar itu nanti di pelatihan berikutnya akan diajarkan. Tapi kalau pengen gampangnya pakai aplikasi tadi. Aplikasi kedokteran anak itu di IDAI itu yang prima. Ibu cuma masukin tinggi badan, umur, berat badan, tanggal lahir sama lingkar kepala, itu bakal ketahuan. Semua status gizinya, berat badan per tinggi badannya gimana, tinggi badan per umurnya gimana, berat badan per umurnya gimana. Jadi itu udah ketahuan. Dan ketika di bawah 2 tahun anak itu misalkan stunting, masih bisa diperbaiki Bu. Ya, jadi yang nggak bisa diperbaiki itu adalah ketika udah lewat 2 tahun, ya anaknya masih kayak gitu-gitu juga dan gak dikasih intervensi apapun. Di setahun anaknya stunting nih, ternyata dikasih terus makanan tambahan, ibunya diedukasi dan lain sebagainya, dia bisa jadi masuk fakultas kedokteran UI. Karena akhirnya pas 2 tahunnya semua kan berkembang. Pas udah lewat 2 tahunnya anak ini udah aman gitu. Ya, jadi bisa ketahuan di bawah 2 tahun. Kalau ngomongin yang tadi ya, permasalahannya tuh banyak. Ibu-ibu tuh mau ngasih tau ini BGM, tapi orang tuanya takut tersinggung. Ya itu nanti dijawab sama Ibu Kader lah. Tapi kan kemarin di pelatihan terakhir, kalau nggak salah, ada pelatihan konseling ya. Konseling, penyuluhan, dan advokasi. Mungkin beberapa teknik itu bisa dipakai juga. Ya, selebihnya mungkin nanti ditambahkan sama ibu-ibu dan Mbak Lulu. Itu aja kan pertanyaannya, Mbak Hina ya? Oke. Pada balita Ya. anemia, apa masih perlu diberikan vitamin Oke, balita ya. Kalau balita, kayak misalkan bayi-bayi lah terutama ya, untuk balita, untuk bayi ya. Kalau misalkan HB-nya rendah gitu, kadang dokter anak memang kasih vitamin yang ada Fe-nya juga. Ya, jadi vitamin itu kan suplemen ya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, tapi dosisnya kalau anak dia harus dikonsultasikan sama dokter. Kayak gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa. Tapi di luar itu justru yang lebih penting ya makanan lah, kayak misalnya tadi apa, bayam,
mati gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau vitamin perlu nggak? Kalau dia anemi, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Tambah aja, cuma dosisnya itu harus ditanyakan ke dokter, kayak gitu. Ya Bu ya? Oke. Tambahannya silakan dari... Ya Ibu, kalau pengalaman saya ya Bu menghadapi balita yang BGM tapi orang tuanya keberatan, kita dari cara bicaranya Ibu. Jadi kita sampaikan ke ibu balita itu bukan kurang gizi, tapi kita sampaikan ke balita itu bahwa berat badan ibu ini belum naik-naik Bu, ibu pengen ke Bu anaknya sehat, kita gitu ibunya baik-baik. Terus di sini kami ada program Ibu, saya bilang gitu kan. Ada program pemberian bubur sumsum Ibu secara gratis. Tapi ini bukan untuk balita yang gizi buruk Ibu, tapi hanya ingin supaya berat badan balita Ibu baik-baik bertambah gitu. Saya alasan saya seperti itu Bu. Jadi saya tidak bilang kalau balitanya itu gizi buruk, tidak. Pasti nanti ibunya akan tersinggung. Seperti itu Ibu. Ya, selanjutnya lanjut ngobrol ya Bu ya. Ini tips saya juga. Maaf, saya tambahkan ya, kemarin kita koordinasi sama pihak puskesmas. Jadi pihak puskesmas ahli gizinya datang untuk membantu ngomong kepada ibu balitanya. Terus pihak puskesmas juga ngasih bantuan berupa susu, biskuit gitu. Jadi untuk selanjutnya, alhamdulillah sih Bu, ibu balitanya mau datang ke posyandu kita. Dan terima kasih. Oke Bu, di sini saya sedikit menambahkan tentang pengukuran status gizi. Jadi begini Bu, ibu itu kan dapat KMS ya. KMS itu hanya untuk mengukur apa Bu? Berat badan per umur. Berat badan per umur ini mengukur apakah anak itu gizi buruk, gizi kurang, normal, atau obesitas. Nah, ada lagi pengukuran yang namanya tinggi badan per umur. Tinggi badan per umur ini mengukur stunting atau tidak si anak. Anaknya stunting, normal, atau tinggi. Nah, itu pengukurannya. Tapi ini masih belum dalam bentuk KMS. Sekarang udah ada Bu ya, sekarang udah ada. Nah, TB per umur. Tapi TB per umur ini Bu ya, ini hanya mengukur balita. Jadi anak stunting atau tidak itu untuk balita. Setelah dewasa tidak ada istilah stunting. Jadi hanya balita diukur. Nah, kenapa tadi? Dan juga stunting ini tidak bisa diperbaiki setelah anak usia 2 tahun. Karena apa? Karena perkembangan otak ini mentok sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun jadi masalah otaknya, IQ-nya itu tidak bisa lagi diperbaiki. Tetapi kalau masalah tinggi badan ini masih bisa dikejar Bu. Kalau setelah 2 tahun, setelah 5 tahun ibu kasih anak makanan yang bergizi, tapi tinggi bisa kejar. Masih bisa tetap tinggi. Tapi untuk kognitif, untuk IQ-nya itu tidak bisa lagi terkejar. Nah, mungkin untuk masalah ibu tadi yang kenapa anaknya dewasa pendek tapi otaknya cerdas. Contoh lain lagi ada presiden kita Bu ya, B.J. Habibie, itu kan begitu kan, pendek tapi cerdas. Apakah itu stunting? Jadi beda Bu, itu hanya pendek. Tadi Mas Dokter Dani sudah menjelaskan salah satunya faktor keturunan. Itu satu faktor, tapi sebenarnya Bu, keturunan ini masih bisa diperbaiki dengan konsumsi makanan yang bergizi. Nanti masih bisa nambah, tapi yang penambahannya mungkin nggak terlalu signifikan, tapi bisa nambah. Jadi kemungkinan mungkin dia pada waktu usia balita tidak stunting. Tapi setelah balita mungkin asupan gizinya kurang optimal, jadinya kurang tingginya masih agak kurang Bu, dan juga tadi masalah ada keturunan. Makanya anak itu tetap
makanan terlebih diperhatikan sampai remaja sampai dewasa. Jadi biar sudah sampai 5 tahun dia sudah bagus perkembangannya, tapi ketika pas SD, SMP makanan yang kurang, anak juga bisa pendek juga, tapi bukan stunting, masalahnya tidak stunting. Ya, boleh? Ya. Nah itu Bu, makanya saya bilang keturunan itu bisa mempengaruhi, tapi itu juga bisa diperbaiki. Kita bisa lihat ini ada contoh di Jepang. Pada masa lalu Jepang itu penduduknya pendek-pendek Bu, lebih pendek daripada penduduk di Jawa. Tapi karena perbaikan gizi di Jepang itu cukup bagus, sekarang orang Jepang tinggi-tinggi. Sebenarnya kalau kita tahu ini ya Bu ya, makanan bergizi atau tidak itu sebenarnya tidak harus mahal Bu. Masa Bu tiap hari ikan asin? Sekarang usianya berapa Bu? Nah terus mungkin kan nggak mungkin lah kalau setiap hari makan ikan asin, pasti ada makanan yang lain. Ya nanti juga Halo Ibu, hai. Perhatikan ya Bu. Ya Bu. Cek. berarti emang juga dia pola asuhnya juga bagus ya Bu ya. Balasnya bagus. Makanannya udah. Jadi memang makanan yang penting intinya Bu gini, makanan bergizi itu tidak harus mahal. Ikan asin bergizi tidak Bu? Bergizi ya Bu, itu tuh ikan asin juga sumber protein. Cuma dia minusnya di kebanyakan garam gitu aja. Tapi dia juga sumber protein. Jadi makanan yang sumber protein itu tidak harus daging, tidak harus ikan, masih banyak sumber protein yang lain. Gitu. Oke, sudah ya Bu ya? Sudah cukup. Cek. Sudah cukup terjawab Bu? Jadi stunting itu bisa diukur sampai batasan waktu berapa Bu maksimal? Balita apa 2 tahun? Balita apa 2 tahun? Mencegah stunting harus dioptimalkan sampai usia 2 tahun. Tapi untuk deteksinya bisa diukur maksimal berapa bulan Bu kalau 5 tahun? 59 bulan. Jadi kalau udah lewat dari 5 tahun masih remaja, kalau dia pendek dikatakan stunting nggak Bu? Jadi besok nggak boleh dia bilang, Ibu Kader bilang, ini Bu anaknya ini SMP masih kecil-kecil gini, anak laki ini stunting ya, nggak boleh gitu ya Bu ya? Bukan gitu ya? Gitu. Jadi stunting itu sampai apa Bu? Maksimal pengukurannya 59 bulan, tapi bisa dicegah sampai dari hamil sampai 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab. Saya akhiri dari sesi tanya jawab ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan disimpan, karena besok kita harus ada pelatihan lagi. Saya harap Ibu semua datang ya Bu ya. Besok kita akan belajar bagaimana pengembangan dana sehat untuk di KBA masing-masing atau di posyandu masing-masing. Kemudian akan belajar mengenai KB. Jadi nanti akan ada bagaimana sih caranya meja 5 posyandu itu bisa hidup
Dari dulu kan selalu Mbak Hanifah bilang Posyandu meja 5, meja 5, meja 5. Kemarin pas kunjungan belum, ibunya masih pada ragu, baru udah diajarin penyuluhan, diajarin konseling. Besok saya nggak bosan, pokoknya ngelatih gimana ibu bisa konseling biar makin mantep lagi. Jadi besok kita akan simulasi konseling seperti apa. Semangat ya Bu ya. Jargonnya sekali, hari ini kita belum jargon. Masih ingat nggak Bu jargonnya? Lupa. Gimana? Kader Avicenna Astra, saya bangga menjadi kader Avicenna. Terus habis itu tepuk tangan. Oke? Paham ya Bu? Sambil berdiri. Yang semangat. Cek sound. Halo. Hai. Sudah siap jargon hari ini? Kader Avicenna Astra, saya bangga menjadi kader Avicenna. Tepuk tangan buat kita semua. Saya kembalikan ke MC.